membahas penelitian mixed method. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tajriani dengan NIM 220 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian mixed method. Nah, penelitian mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan dan mengosasiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Nah, pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, serta pencampuran atau mixing kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Nah, berikut ini pengertian tentang menurut para ahli. Yang pertama yaitu Creswell pada tahun 2015. Mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya itu menurut Sugiono 2016. Metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan. Nah, penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, variabel, dan objektif. Nah, sehingga dari berbagai definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian mixed method merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pengkombinasian atau penggabungan antara metode tersebut, kualitatif dan kuantitatif, digunakan bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, variabel, dan objektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, baik, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah, NIM 2002010010161. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian mixed method, di mana tujuannya yaitu keseluruhan dari penelitian mixed method menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah untuk memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian, dan penggunaan metode ini berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian seseorang, sehingga pada akhirnya penelitian dengan metode campuran memperoleh pengetahuan dan validasi yang tinggi. Desain ini sebagai produk yang memiliki kualitas yang memadai untuk mencapai beberapa validitas yang mengacu pada studi penelitian metode campuran yang memenuhi kombinasi yang relevan atau serangkaian validitas kuantitatif dan kualitatif dan metode campuran. Mengingat tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan validasi, seorang penelitian dapat memakai berbagai alasan atau tujuan untuk memperkuat studi penelitian dan kesimpulannya. Baik, klasifikasi yang populer dari tujuan penelitian metode campuran pertama kali diperkenalkan tahun 1989 oleh Grant, Racheli, dan Graham. Yang pertama itu trigulasi, mencari kongruensi pembuktian korespondensi hasil dari metode yang berbeda. Metode regulasi yaitu penggunaan lebih dari satu metode saat mempelajari pertanyaan penelitian yang sama untuk memeriksa dimensi yang sama dari masalah penelitian. Yang kedua, komplementaritas, mencari elaborasi, peningkatan, ilustrasi, klarifikasi hasil dari satu metode dengan hasil dari metode lainnya. Saling melengkapi yang memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lengkap tentang masalah penelitian. Yang ketiga, pengembangan berusaha menggunakan hasil dari satu metode untuk membantu mengembangkan atau menginformasikan metode lain, di mana pembangunan secara luas ditafsirkan untuk memasukkan pengambilan sampel dan implementasi serta keputusan pengukuran. Yang keempat, untuk menggunakan metode campuran adalah inisiasi,
Terkadang hasil penelitian bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya sehingga perlu dilakukan penelitian baru untuk mengklarifikasi kontradiksi tersebut. Yang kelima, ekspansi berusaha untuk memperluas dan jangkauan penyelidikan dengan menggunakan metode yang berbeda. Untuk komponen penyelidikan yang berbeda, penelitian ini proyeksikan untuk memperluas dan menjangkau penyelidikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan nama saya Sriwulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karakteristik penelitian mixed method. Penelitian mixed method memiliki karakter yang berbeda dengan penelitian lain. Adapun karakter dari penelitian mixed method menurut Criswell yaitu yang pertama, memberikan dasar pemikiran untuk desain campuran. Pada penilaian yang menggunakan metode kombinasi, peneliti harus memberikan kerangka dan alasan yang jelas mengapa memilih desain penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian mixed method terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dikaitkan dengan angka atau data numerik dan kata-kata atau teks dan data gambar. Yang ketiga, penentuan prioritas. Penentuan prioritas pada data yang diperoleh dalam penelitian mixed method tergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan. Prioritasnya adalah bahwa dalam desain metode campuran, peneliti lebih menekankan pada satu jenis data dari jenis data lain dalam penelitian dan laporan tertulis. Yang keempat, pengurutan dalam pengumpulan data. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian kombinasi memungkinkan adanya data pengurutan dalam penggunaan kedua jenis data. Ada beberapa kemungkinan pengurutan dalam pengumpulan data pada metode penelitian kombinasi. Yang pertama, data kuantitatif dan data kualitatif diambil secara bersamaan. Yang kedua, data kuantitatif diambil terlebih dahulu sebelum data kualitatif. Dan yang ketiga, data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu sebelum data kuantitatif. Yang kelima, analisis data dengan desain metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi memiliki tantangan yang cukup sulit, terutama dalam menganalisa data dan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis data pada penelitian kombinasi harus disesuaikan dengan mode penelitian kombinasi yang dipilih. Dan yang terakhir, metode penelitian kombinasi memiliki diagram khas yang menunjukkan proses penggunaan kedua jenis data kuantitatif dan kualitatif, urutan penggunaan data, serta menunjukkan prioritas data yang digunakan dalam penelitian. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin Alisya Putra dengan NIM 220-133. Di sini saya akan membawakan materi terkait langkah-langkah penelitian mixed method. Yang pertama, langkah-langkah penelitian campuran model sequential explanatory. Metode kombinasi sequential explanatory memiliki karakteristik di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Sedemikian itu, penelitian kombinasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang berbeda tetapi saling melengkapi. Di mana metode kuantitatifnya yaitu langkah-langkah dalam metode kuantitatif adalah menentukan masalah dan membuat rumusan masalah, melakukan kajian teori dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data serta menyusun kesimpulan untuk menguji hipotesis. Ya, kita masuk kepada yang pertama, yaitu menentukan masalah dan potensi. Penelitian kuantitatif
berangkat dari masalah atau potensi yang sudah jelas. Adapun pengertian masalah ialah penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Misalnya, penyimpangan antara kebijakan dengan pelaksanaan atau penyimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Namun, suatu penelitian juga bisa diangkat dari adanya potensi. Penelitian yang dimulai dari potensi cenderung lebih baik daripada penelitian yang berangkat dari masalah. Jika penelitian berangkat dari masalah, maka hasil penelitian yang berguna untuk memecahkan masalah. Sedangkan jika penelitian berangkat dari potensi, hasil penelitian berguna untuk pengembangan atau peningkatan kemajuan. Potensi adalah segala sesuatu yang bila dikembangkan akan dapat meningkatkan hasil atau nilai tambah. Sebagai contoh, potensi sumber daya pertanian di Indonesia yang dapat dijadikan sumber energi alternatif. Yang kedua, landasan teori dan hipotesis. Setelah menentukan masalah, selanjutnya peneliti mencari dan memilih teori yang relevan sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah, memberi definisi operasional, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan instrumen. Jumlah teori yang digunakan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Hipotesis yang dikemukakan dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Setelah hipotesis dirumuskan, maka hipotesis tersebut selanjutnya dibuktikan kebenarannya berdasarkan data. Maka sebelum dikumpulkan, perlu ditetapkan populasi dan sampelnya, beserta instrumen penelitiannya. Jumlah instrumen tergantung pada variabel yang diteliti. Sebelum digunakan, instrumen juga perlu diuji validitas dan rehabilitasnya. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dan yang keempat yaitu hasil pengujian hipotesis. Tahap ini merupakan langkah akhir dari metode kuantitatif. Data kuantitatif yang telah dianalisis dan hipotesis yang telah diuji selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan narasi. Penyajian data meliputi deskripsi data kuantitatif, nilai setiap variabel, setiap indikator, bahkan setiap butir instrumen. Dengan demikian, nilai setiap variabel, setiap indikator, dan setiap butir instrumen dapat diketahui. Dan selanjutnya itu adalah metode kualitatif. Jika dalam penelitian kuantitatif, penelitian berakhir setelah hipotesis terbukti atau tidak terbukti. Pada penelitian campuran model sequential explanatory, penelitian masih berlanjut dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk membuktikan, memperkuat, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Yang pertama kita lakukan itu adalah penentuan sumber data. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kuantitatif dan tahap awal, selanjutnya peneliti menentukan sumber data yang diharapkan agar dapat memberi informasi yang melengkapi data kuantitatif yang telah diperoleh pada penelitian tahap 1. Sesuai dengan metodenya, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara kualitatif. Misalnya melalui sampel sumber data purposif atau narasumber yang paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dan bersifat snowball, jumlah yang berkembang semakin banyak. Yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data kualitatif. Setelah sumber data ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dan pengujian kredibilitas data dapat dilakukan bersamaan dan proses pengumpulan data. Dan setelah selesai pengumpulan data, berdasarkan hasil analisis kualitatif, diharapkan akan diperoleh data kualitatif yang kredibel untuk melengkapi data kuantitatif. Yang ketiga yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Setelah kedua data kuantitatif dan kualitatif diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis kembali kedua kelompok data tersebut. Analisis data dapat dilakukan dengan menggabungkan kedua data yang sejenis sehingga data kuantitatif diperluas dan diperdalam dengan data kualitatif. Analisis juga dapat dilakukan dengan membandingkan kedua kelompok data sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaan di antara dua kelompok data tersebut. Yang terakhir itu adalah kesimpulan dari hasil penelitian.
Langkah terakhir penelitian adalah membuat laporan penelitian yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan memberikan saran. Kesimpulan yang diberikan harus menjawab rumusan masalah penelitian secara singkat berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Jumlah butir kesimpulan harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya dibuat saran untuk memperbaiki keadaan. Saran yang diberikan tentunya berdasarkan pada hasil penelitian. Baik, itulah saja yang itu mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salmawati dengan nomor induk mahasiswa 20020010153. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penelitian mixed method tentang kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan mixed method menurut Criswell pada tahun 2011. Mengenai kelebihan penelitian ini diantaranya: yang pertama, mixed method menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Yang kedua, mixed method ini dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contoh, apakah pendapat partisipan yang diperoleh dari wawancara dan hasil pengukuran dengan instrumen tertentu harus dipisah? Pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh mixed method racial, bahwa alat pengumpul data tidak hanya terbatas pada satu alat saja. Apa yang dapat menerangkan atau memperjelas hasil penelitian kuantitatif? Mixed method menjawab data kualitatif, menerangkan atau memperjelas hasil penelitian kuantitatif. Kelebihan yang ketiga, mixed method mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Kolaborasi dimaksud adalah kolaborasi sosial behavioral, kolaborasi humanistik. Yang keempat, mixed method mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Kelebihan yang kelima, mixed method ini praktis karena peneliti memiliki keleluasan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Di samping kelebihan-kelebihan itu, penelitian mixed method juga memiliki kelemahan. Menurut Morse pada tahun 2010, dalam praktiknya peneliti dapat kurang ketat menerangkan prosedur-prosedur yang ada, sehingga data yang diperoleh menjadi dipertanyakan dan menimbulkan ancaman serius terhadap validitas penelitian, karena asumsi-asumsi dasar dari kedua metode rawan dilanggar ketika memadukan atau mencampurkannya. Selain itu, kelemahan dari penelitian ini dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif serta kualitatif, karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Kemudian penelitian ini diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya, sehingga dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitiannya. Nah, itulah penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan penelitian mixed method dari saya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.